Halo teman-teman, selamat datang di channel Avareja. Dan kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengolah data menggunakan rumus manual Excel ataupun rumus secara otomatis Excel, teman-teman. Nah, kali ini kita akan eh, mencari skor dan frekuensi dan beberapa cara pembilangannya kayak kali bagi kuadrat. Lalu kita akan mencari measure of tendency-nya juga yang terdiri dari mean, median, dan mode. Dan ada measure of variability terdiri dari range, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, interquartile, quartile, dan variance, dan standard deviation. Nah, sebelum lanjut, kita kan harus mencari datanya dulu. Kita harus ada datanya dulu. Nah, di sini saya sudah ada datanya di kolom A ini. Sampai sini udah ada 38. Nah, si data-datanya ini teman-teman itu tuh masih acak-acakan. Masih ya acak-acakan, ada yang samanya juga dan gak ngurut lah dari kecil ke besar. Nah, cara merapihkannya kita harus eh, mengurutkannya dulu dari terkecil yang terbesar. Caranya kita blok dari sini sampai sini. Bebas ya teman-teman, ada dua cara blok. Yang pertama ya kayak tadi, atau yang cara kedua ini kita bloknya kayak gini teman-teman. Kayak gini tuh juga bisa. Nah, kalau udah copy terus kita paste saja di sini di sampingnya di kolom B. Nah, di kolom B ini teman-teman tinggal drag aja. Set. Terus pencet ini sort dan filter. Sort dan filter, terus kita pilih sort smartest to largest. Kita pilih ke opsi kedua, terus kita sort saja langsung. Nah, ini tuh udah ngurut ya dari terkecil sampai yang terbesar 163. Nah, kalau udah ngurut kayak gini, kita harus menghilangkan data-data yang masih sama, teman-teman. Bilangan-bilangan yang masih sama seperti 117 ini, teman-teman. 117 ada 2, 121 ada 2. Nah, caranya adalah teman-teman tinggal blok saja di sini. Kita copy saja di sini. Kita paste. Langsung saja masuk ke skor ya, karena eh, cara mencari skor itu data-data dari yang ada di blok B ini itu udah gak ada angka duplikatnya. Jadi itu udah masuk ke skor. Jadi kita paste saja di sini. Mana sih? Bentar. Nah, kalau udah di copy kayak gini, cara mencari cara jadi menghilangkan data-data yang sama itu gampang banget. Teman-teman tinggal ke opsi data ini. Kalau udah cari icon yang seperti ini teman-teman, seperti penghapus ini yang namanya remove duplicates. Kita klik aja di sini, terus pilih opsi kedua remove duplicates. Oke, di sini tinggal oke-oke aja ya teman-teman. Nah, udah ke sortir, udah ke hilang lah duplikat-duplikatnya. Kalau udah kayak gini, kita tambahkan di sini untuk jumlah. Nah, kalau udah kita drag saja dari sini sampai sini. Terus kita tabelkan biar rapih. Nah, udah. Nah, maksud saya, kenapa ada zoom di sini? Karena ini tuh bakalan berpengaruh untuk kedepannya, teman-teman, untuk mencari data-data dari sini, teman-teman. Jadi harus ada jumlah dari atas ini sampai bawah sini, gitu harus ada jumlahnya ke sini, gitu. Lanjut, kita mencari frekuensi. Nah, untuk mencari frekuensi itu tuh maksudnya eh, jumlah bukan jumlah data dari sini tuh berapa kali munculnya bilangannya gitu. Jadi kayak 117 ini 2 kali kan. Nah, kalau gitu kan ribet ya teman-teman. Jadi ada rumusnya teman-teman. Jadi kita teman-teman tinggal sama dengan aja di sini, terus cari kontif. Nah, ini jadi kita blok aja ini.
enggak, ini. Eh, ya teman-teman. Kita kurung buka blok di sini, terus kita pakai titik koma, terus pilih opsi ini teman-teman, 64, kurung tutup, enter. Nah, ada satu kali, berarti 64 ini muncul satu kali. Nah, kalau udah kayak gini, kan ribet ya kalau langsung, kalau cari satu-satu kayak gini. Teman-teman tinggal drag aja teman-teman. Caranya kayak gini. Nah, cara dragnya itu gak asal drag ya teman-teman, harus kursornya ini, si kursor ini, tanda plusnya ini harus hitam, hitam terlebih dahulu. Nah, di pojok kanan bawah gini. Terus kita blok aja ke bawah sampai sini. Kayak gitu. Nah, lanjut kita mencari jumlah dari frekuensi ini teman-teman, jumlah keseluruhannya. Nah, bentar ini kita warnain dulu biar ini. Nah, untuk mencari jumlah gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman rumusnya itu tinggal sama dengan tik sum, terus kita drag dari sini sampai sini teman-teman, kurung tutup, bentar. Jadi 38 itu tuh jumlah dari atas, dari sini sampai sini teman-teman. Jadi 38 sama ya, sama, jumlah datanya ada 38, berarti benar. Nah, lanjut ke X kali F. X kali F ini apa? X itu adalah skor dan F itu adalah frekuensi. Jadi teman-teman tinggal kalikan saja skor dikali frekuensi teman-teman. Gampang banget. Cara rumusnya adalah teman-teman tinggal ketik sama dengan skor dikali. Nah, dikali itu dalam Excel diganti dengan simbol bintang kayak gini yang ada di keyboard tuh angka 8 teman-teman. Jadi teman-teman tinggal ketik shift 8, dengan pencet shift 8 nanti akan muncul bintang. Kalau udah, terus kita klik ini frekuensi, set, enter. Nah, kalau udah kayak gini kita drag lagi ke bawah sampai sini, dan jangan lupa kursornya harus hitam ya teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini, nah untuk mencari jumlahnya gak perlu lagi sampai dengan zoom kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal drag aja teman-teman kayak tadi. Cuman bedanya ini kita ke kanan sampai ujung sini ya, ujung di blok H. Nah, langsung ada teman-teman. Nanti kan ini masih 00 ya. Masih 00. Nah, kalau udah keisi dari atas sampai bawah, itu tuh langsung keisi teman-teman. Kayak gitu. Nah, lanjut mencari X kurang min. Nah, untuk mengisi kolom X kurang min ini, kita harus mencari dulu minnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kita harus mencari minnya. Untuk mencari min itu tuh gampang teman-teman di sini. Di sini ya kita harus ada tabel bantunya dulu. Min itu apa sih? Nah, min itu adalah rata-rata. Jadi rata-rata dari sebuah datanya ini. Caranya gampang banget. Rumusnya itu teman-teman tinggal sama dengan jumlah dari X kali F ini, jumlahnya dibagi jumlah dari frekuensi itu teman-teman. Jadi X kali F dibagi F frekuensi. Kita enter aja di sini jadi 129,68. Nah, untuk tadi kan secara manual ya teman-teman. Secara ya manual. Nah, sekarang ada cara langsung rumus Excel-nya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal sama dengan, terus kita cari average di sini. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal drag aja teman-teman di sini. Average dari semua data di sini. Kita kurung tutup. Terus enter deh. Tuh, samakan. Nah, lanjut mencari median. Enggak. Lanjut dulu X kurang min dulu ya. Jadi isi dulu tabel-tabel di sini teman-teman. Biar gak pusing. Nah, kita lanjut ke X kurang min.
Kalau udah ketemu minnya ini adalah 129,68, gampang banget teman-teman. Teman-teman tinggal rumusnya itu sama dengan X-nya itu skor ya teman-teman. Terus dikurang minnya. Set. Nah, kayak gini. Tapi jangan dulu pencet enter ya teman-teman. Biar kalau langsung pencet enter itu tuh kayak kurang akurat. Jadi ke bawahnya kalau di drag ke bawah itu malah ngawur gitu teman-teman. Jadi biar ke direct langsung ke si kolom L ini, L2 ini, L1 ini, teman-teman tambahkan simbol dolar teman-teman di antara huruf L ini. Jadi kayak gini teman-teman. Rumahnya itu sama dengan C2 dikurangi dolar, L dolar 1 teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini kita enter aja dan hasilnya kayak gini. Terus kalau udah gini kita drag ke bawah seperti biasa. Nah, udah selesai. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kalau ada bilangan di belakang koma dan di belakang koma itu banyak, kita bisa menguranginya maksimal jadi 2 angka di belakang koma. Caranya adalah tinggal kalian klik aja di sini sampai si angka di belakang koma itu cuma 2. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 3,16. Lanjut ke X kurang min kuadrat. X kurang min kuadrat ini teman-teman gampang banget ya. Jadi X kurang min ini tinggal dikuadratin. Simpelnya kayak gitu. Jadi kita rumusnya adalah sama dengan F ini, kalau F2 ini, terus kita pakai ini. Ini tuh namanya ada di keyboard teman-teman itu ada 6 ya, nomor 6. Teman-teman tinggal shift 6 aja nanti muncul angka kuadrat seperti ini, simbol kuadrat seperti ini. Kalau udah muncul simbol kuadrat seperti ini, tambahkan 2. Terus kita enter. Hasilnya seperti ini. Terus kita kalau udah ada hasilnya kita drag saja ke bawah. Sampai kayak gini, teman-teman. Nah, ini di belakang komennya udah 2 ya, udah benar. Kita lanjut ke frekuensi dikali X kurang min kuadrat. Jadi maksud dari F kali X kurang min kuadrat ini frekuensi dikalikan dengan ini teman-teman. Jadi gak usah ngitung X-nya berapa dikurang minnya berapa terus dikuadratinnya berapa, gak usah teman-teman, kan udah ada di sini. Nah, jadi cara rumusnya itu gampang. Teman-teman tinggal sama dengan F-nya itu di sini kuadrat dikali ini teman-teman. Udah tinggal enter. Kalau udah tinggal drag deh ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, kita tadi di belakang komanya ada 4 nih. Jadi kita harus ilangin angka belakangnya itu maksimal sampai 2. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, kita lanjut ke median. Nah, untuk mencari median, kita harus tahu dulu definisi median itu apa. Nah, definisi median itu adalah rata-rata. Jadi, rata-rata dari data yang tersedia di sini, teman-teman. Cara mencarinya gimana? Itu gampang banget. Teman-teman tinggal dibagi 2 aja. Jadi, sama dengan jumlah frekuensi ini 38 dibagi 2. Bagi 2. Nah, jadi 19 teman-teman. Nah, kalau udah ketemu, kita lanjut ke mencari median versi skornya. Kan tadi 19 ini hasil dari median dari frekuensi. Nah, kita mencari median versi skornya teman-teman. Caranya itu gampang banget. Kita kan udah tahu nih frekuensinya ini, tengah-tengahnya ini 19. Kita drag di sini di frekuensi, di kolom frekuensi ini sampai muncul angka 19 di bawah ini teman-teman. Nah, sum 19. Nah, kalau udah teman-teman
tinggal ambil ini nih di bawahnya. Jadi tambahin 1 di sininya, jadi 132 sama 130. Nah, kalau udah ketemu 132 sama 130, teman-teman tinggal tuliskan saja rumusnya di sini, sama dengan syarat dalam kurung 132 ditambah 130 kurung tutup dibagi 2. Nah, ini rumus secara manualnya, teman-teman. Jadi teman-teman dengan enter aja, jadi 100,00. Kok ada 00-nya di sini? Bentar. Nah, udah 131. Itu tuh secara manualnya. Nah, kalau secara gampangnya, secara rumusnya, teman-teman tinggal tuliskan rumusnya seperti ini, sama dengan cari media. Nah, ini terus kita blok aja ini sini, set, kurung tutup, enter. Tuh, jadi 131 sama ya, teman-teman. Lanjut ke mode. Nah, mode ini definisinya adalah apa sih, data yang sering keluar. Jadi data apa sih yang sering keluar gitu. Cara lihatnya tuh mudah banget. Kalau secara manual kita bisa mencari, dilihat dari frekuensi ini paling banyaknya itu mana gitu, paling gedenya. Nah, ini paling gedenya 4. Jadi mode dari frekuensi ini adalah 4, dan dari skornya ini adalah 132. Jadi kita tinggal sama dengan kita klik ini, enter aja, teman-teman. Nah, kalau ya kayak gini, kalau secara apa sih otomatisnya, kalau secara rumusnya itu gampang ya, tinggal sama dengan mode. Kita cari mode, kita klik di sini, kurung tutup, enter. Tuh, sama, teman-teman. Nah, kita lanjut untuk mencari range. Untuk mencari range, maksud dari range itu adalah nilai dari datanya ini, dari skor ini, nilai tergede 163 dikurangi nilai terkecil 164, teman-teman. Itu secara manualnya di sini. Nah, kita rumusnya adalah dengan klik saja 163 ini dikurangi ini, klik 64, terus kita enter 99, teman-teman. Kayak gitu. Nah, untuk secara apa, otomatisnya, secara rumus Excelnya, rumusnya adalah kayak gini, teman-teman. Sama dengan ketik cari max, terus kita kurung buka, ya udah, terus pilih ini, drag, kurung tutup dikurangi, kita cari min di sini. Nah, klik saja, udah kurung buka, kita drag lagi di sini, teman-teman. Set, kita kurung tutup, kita enter. Tuh, sama 99. Lanjut ke kuartal. Nah, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu tuh beda-beda, teman-teman. Rumusnya kayak gini. Nah, bisa dilihat kan kuartal 1 itu dibaginya itu 1/4. Kalau kuartal 2 itu tuh 1/2, which is sama median, teman-teman. Jadi dibagi 2 aja, dibagi setengah. Nah, untuk kuartal itu 3/4 di dalam rumusnya. Nah, kalau kita cari frekuensinya, kuartal dari frekuensi itu tuh gampang banget, teman-teman. Tinggal sama dengan 1/2 dikali berapa sih,
pertama dari F. Iya, kurung buka. Yang ini. Terus kita tambah 1. Tambah 1, kurung tutup. Bentar. Nah, jadi 19,5. Nah, untuk kuartal 2, itu tuh 1 per... salah, ini bukan 1/2 ya teman-teman, tapi 1/4. Aku keliru. Nah, jadi 9,75. Nah, untuk kuartal 2 itu tuh kayak yang tadi ya teman-teman, saya salah mengikutkannya, malah 1/2. Nah, untuk kuartal 2 kan tadi saya udah bilang 1/2. Nah, rumusnya itu sama teman-teman, jadi teman-teman tinggal copy aja di sini. Copy. Bentar. Udah ke copy di sini. Klik lagi di sini ya teman-teman. Terus klik di sini. Paste. Terus diganti 1/4 itu jadi 1/2. Enter. Jadi 19,5 teman-teman. Nah, untuk kuartal 3 sama juga. Cuman tadi tuh 3/4 ya teman-teman. Jadi kita ubah satunya ini menjadi 3. Enter. Jadi 29,25. Nah, kita lanjut untuk mencari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 ini secara skor ya teman. Tadi kan secara frekuensi ya. Caranya itu sama seperti medianya tadi ya teman-teman. Kita kan udah tahu nih secara frekuensinya ini 9,75. Kita cari di sini 9,75. 9,75 di sum ya teman-teman, jangan lupa 9,75. Nah, di sini jadi di antara di sini kita di 121 ini teman-teman. Jadi kalau udah tahu, jadi sama dengan tinggal pencet ini, set, enter 121. Nah, kita lanjut ke kuartal 2. Nah, kalau kuartal 2 itu tuh sama kayak median ya teman-teman, kan dibagi setengah. Jadi rumusnya itu sama dengan bentar, kita cari dulu nih 19,5-nya. 19,5-nya tuh di 19,5. Nah, di sini. Jadi kita ke syarat bawahnya dulu teman-teman. Jadi ditambah 1 kata aku kan tadi. Jadi 132 sama 130. Ingat-ingat 132, 130, 17 sama 16. Kita sama dengan di sini kurung buka 132 ditambah 130 kurung tutup, terus dibagi 2. Bentar. Nah, jadi 131. Nah, untuk kuartal 3 kita cari ini kan frekuensinya 29,25. Nah, kalau koma-komanya ini 25, kita bulatkan saja menjadi 29 teman-teman. Kita cari di sumnya ini 29. Nah, udah ketemu. Hasilnya adalah 138. Kita sama dengan di sini 138. Bentar, 138. Nah, untuk cara Excel-nya secara rumusnya itu tuh teman-teman kayak gini rumusnya tuh. Jadi bedanya tuh kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 itu tuh di belakang koma titiknya itu diganti per tergantung teman-teman mau isi dulu yang kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 gitu seperti itu. Nah, cara pengaplikasiannya adalah sama dengan kita cari kuartal, terus kita blok di sini, kita
titik koma. Karena ini kuartal 1, kita ketik 1 di sini. Set, kurung tutup, enter. Nah, 121,25. Hasilnya lebih detail, teman-teman. Nah, untuk kuartal 2 itu tuh sama, cuman diubah satunya ini menjadi 2. Kuartal 3 juga sama, diubah ininya di belakang koma titiknya itu menjadi 3. Nah, karena sama, kita copy aja di sini. Kita tempel di sini, paste di sini. Cuman di sininya itu diubah menjadi 2. Enter. Jadi 131, enggak, 131 pas. Nah, untuk kuartal 3 juga sama. Kita ubah satunya ini menjadi 3. Enter. Nah, 138, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke interkuartal nih, teman-teman. Dikit lagi nih. Interkuartal itu tuh sama kayak range. Kalau range kan selisih dari angka terbesar dikurangi angka terkecil dari skor ini. Nah, kalau interkuartal itu tuh beda, teman-teman. Jadi selisih dari kuartal 3 sama kuartal 1 itu berapa? Kayak gitu. Sama aja sih sebenarnya mah. Jadi teman-teman tinggal kalau secara manual kita sama dengan di sini kita klik ini dikurangi 121 kuartal 1. Kita enter aja jadi 17. Lanjut ke varian. Oh iya, teman-teman, lupa. Kalau interkuartal ini itu tuh gak ada secara rumus Excel-nya, teman-teman. Inter tuh gak ada. Jadi only manual aja. Dan manualnya itu untungnya gampang. Jadi teman-teman tinggal sama dengan gitu. Terus diklik ini, dikurang ini. Kalau secara lebih detail ya, teman-teman, 16,75 dibandingkan ini cuman 17. Kalau 16,75 kalau dibulatin ini jadi 17, teman-teman, tuh. Seperti itu. Nah, untuk variance. Nah, variance ini hasil rumusnya itu hasil dari ini. Hasil dari F kali dalam kurung X kurang min kuadrat itu tuh ini dibagi sama hasil dari F dikurang 1, teman-teman. Hasil dari frekuensi dikurang 1. Caranya pengaplikasiannya adalah seperti ini. Jadi sama dengan kita klik ini, kita bagi dalam kurung, terus frekuensi. Nah, hasil dari frekuensi terus dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1, Bang? Nggak tahu ya dari Excel-nya atau kita langsung enter aja, teman-teman. 365,09. Nah, untuk secara otomatisnya, kalau secara rumusnya itu kayak gini ya, teman-teman. Var, kita cari di sini var, terus kita drag di sini, lihat. Terus kalau udah di drag di sini, kita kurung tutup, kita enter aja, loh, sama kan. Lanjut ke standar deviation. Nah, standar deviation ini simpelnya itu akar dari variance ini, teman-teman. Jadi akar dari 365,09 itu berapa? Nah, itu standar deviation. Standar deviation itu rumusnya kayak gini. Cara pengaplikasiannya adalah sama dengan kita klik di sini, kuadrat dalam kurung 1/2, tutup, enter. Nah, jadi 19,11. Nah, untuk secara rumusnya, secara rumus otomatis Excel-nya itu tuh teman-teman tinggal kayak gini. Cari STD
ya, yang ini, terus kita drag di sini, tutup bentar, sama kan. Nah, perumusannya itu udah beres ya teman-teman. Tahap akhirnya tinggal kita membuat poligon, diagram poligon atau chart. Sesuai suruhannya di dalam tugasnya itu kita harus membuat chart dari skor sama frekuensi. Nah, cara bikinnya adalah gampang banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal blok aja di sini sampai sini. Kalau udah di blok, kita klik kanan, search di sini, ketik chart. Nah, create chart. Nah, teman-teman bebas ya mau pilih yang mana. Kalau aku pilih yang ini. Terus kita oke. Nah, udah muncul chartnya. Teman-teman tinggal gerakin saja di sini atau di mana terserah bebas. Bebas ya kemauan teman-teman mau di mana. Kalau aku di sini. Nah, terus kita ubah di sini biar jelas ini tuh chart apa. Ini tuh chart dari X sama frekuensi. Itu teman-teman, beres deh tugasnya. Ya paling segitu aja video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya di komentar aja ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.